Puji Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya, kami sembah Engkau. Haleluya, kami muliakan namamu. Layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Hanya Engkau Raja kami, penguasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kemuliaan bagimu, segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat hanya bagi Engkau. Kami datang, kami beribadah kepadamu, kami mau memuliakan namamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Bersehati kita mau berdoa. Maha besar Engkau ya Allah dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Setelah sepanjang minggu Tuhan sudah menolong kami. Dan ada di hari Minggu ini Tuhan, kami berseluruh dengan umat-umat-Mu masuk dalam rumah-Mu. Kami berkumpul, kami mau beribadah kepada Engkau. Hadirlah Engkau di tempat ini Bapa. Hadirlah Engkau Roh Kudus dalam setiap kami. Sehingga kami yang beribadah ini Tuhan boleh alami berkat rohani yang daripada Engkau. Segala kekuatan setan, segala kekuatan iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah, kami satukan hati menghancurkan kekuatan itu di dalam nama Yesus. Hadirat Allah, Roh Kudus ada di tempat ini. Mengurapi kami semua yang melayani, memberkati seluruh umat yang sudah hadir dan yang akan hadir. Tempat ini dipenuhi dengan hadirat Allah. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ku datang padamu Bapa, membawa sembah, membawa pujian kami. Oh haleluya. Puji namamu. Sama-sama ku datang padamu Tuhan. Haleluya. Membawa pujianku, bawa pujianku.
kepada Tuhan lewat ibadah ini. Biarlah hari ini kita melihat ada kuasa Tuhan bekerja di dalam ibadah kita, sehingga kita pergi dan keluar dari tempat ini sebentar. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Bapa, ku datang padamu. Haleluya. Ku datang padamu. Kami membawa pujian-pujian kami Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Kami mau alami kekuatan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau alami kekuatan-Mu Tuhan. Kami mendekat padamu. Padamu. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mau sentuh hati-Mu Tuhan. Hati-Mu. Biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Amin, amin. Engkaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kami merindukan sinar daripada-Mu Tuhan. Kami merindukan karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. 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 Puji nama-Mu Tuhanku Yesus. Puji bagi-Mu Tuhan. Segala sembah, segala puji, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Haleluya. Engkau bekerja dalam setiap kami Tuhan. Roh bukan mengurapi kami. Roh Kudus penuhi kami. Kami mengalami kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, bagi-Mu pujian kami. Haleluya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar,
Engkau yang mulia, Engkau pemilik segala alam, Engkau yang memiliki kehidupan kami. Di hadapan-Mu kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Mari kita semua berdiri, angkat pujian dengan kegirangan di hadapan Tuhan. Akui Tuhan itu besar, akui Tuhan itu maha kuasa, akuilah Tuhan maha besar dalam kehidupan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Oh haleluya. Namanya heran, namanya dahsyat, namanya berkuasa. Nama Yesus heranlah. Amin. Oh, haleluya. Heran lebih dari semua. Puji Tuhan. Sama-sama ya, katakan dengan iman. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Dengan iman, nama Yesus
Betapa dahsyat dan herannya nama Tuhan. Dalam segala keadaan kita tetap percaya bahwa nama, kuasa, cinta Tuhan itu heran. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Nama-Mu heran bagi kami. Apa yang tidak kami pikirkan Tuhan, itu Tuhan nyatakan dalam kami. Engkau tahu kami semua. Engkau melihat setiap hati kami. Haleluya. Di dalam nama-Mu kami akan mengalami kekuatan. Di dalam nama-Mu kami akan mengalami kebebasan. Dalam nama-Mu Tuhan kami akan mengalami kelepasan. Dan di dalam nama-Mu kami akan alami kesembuhan. Amin. Haleluya. Janji Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Janji itu tidak akan pernah berubah. Tetaplah percaya, tetaplah meyakini bahwa Tuhan juga akan bekerja di dalam kita. Oh, ketika ku hadapi kehidupan ini, kadang kita tidak tahu jalan. Kadang kita menghadapi jalan yang buntu, tapi ada Tuhan di depan kita. Oh Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Kadang kami tidak tahu Tuhan. Ku tahu ku tak mampu. Terkadang kami tidak sanggup. Ku tahu ku tak sanggup. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Jawaban. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Oh amin. Engkau tak pernah meninggalkan Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskan. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tak pernah terlambat, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita semua berdiri dengan mempersiapkan kita untuk mendengar firman Allah. Angkat pujian ini dengan sepenuh hatimu. Janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku
meninggalkan kami. Di dalam bait-Mu ini Tuhan, kami membawa diri kami kepadamu. Kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa syukur kami. Kami kan juga membawa permohonan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Yesus kan selalu mengasihi kami, menolong kami, mengangkat kami saat kami jatuh Tuhan, membebat hati kami yang terluka, menghibur kami yang sedih Tuhan, memberikan kuat bagi kami yang sedang lemah, memberikan kepastian bagi kami yang saat ini dalam kekhawatiran. Dalam nama Yesus, kami tetap tunggu janji-Mu Tuhan. Pada waktu yang terbaik Tuhan akan nyatakan bagi kami. Haleluya. Menyembah di dalam roh, sembah Tuhan di dalam kebenaran. Menyembah percaya kepadamu. Yesus, ku percaya padamu Tuhan. Kau setia. Kami pun mau belajar setia menunggu janji-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Janji-Mu terlalu besar. Janji-Mu Tuhan terlalu indah. Fajar pagi Janji-Mu Tuhan terlalu mulia. Janji-Mu Tuhan yang akan kami selalu tunggu. Haleluya. Jangan kami lepas dari janji-Mu. Jangan kami menjauh dari janji-Mu. Karena janji-Mu selalu mengalir bagi kami. Terima kasih Tuhan.
selalu mengamenkan Tuhan. Kami terus menantikan janji-Mu yang mulia itu. Kami terus menantikan janji-Mu yang dahsyat itu. Kami terus menunggu janji-Mu Tuhan, yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Segala penghalang, dosa-dosa, kejahatan dihapuskan dari hidup kami dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir, darah Yesus membasuh kami, menguduskan kami, supaya aliran berkat itu turun Tuhan atas kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang Engkau sudah siapkan Tuhan. Dengan firman Allah yang Kau taruh di mulut hamba-Mu, kabarkan kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tentu kita semua hadir untuk beribadah kepada Tuhan. Hati kita tentu ada ucapan syukur karena Tuhan telah menolong, menjaga dan melindungi kita sepanjang minggu yang berjalan ini. Puji Tuhan. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Hari ini juga minggu tanggal 2 Juni 2024. Kita sudah memasuki bulan Juni. Hari ini saya ingin berbicara tentang ketaatan, saudara-saudara. Kita melihat teladan yang Yesus Kristus sudah berikan ya, dalam Filipi pasal yang kedua kita membaca dari ayat 5 sampai dengan 11. Tetapi ayat mas kita adalah ayat yang ke-8. Mari kita berdiri bersama-sama, kita proklamirkan ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Sudah baca? Sudah dapat semua? Kita akan baca 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk. Saya ulangi ayat yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat
sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lewat perjamuan Tuhan kita mengingatkan, diingatkan ya, akan korban Yesus di atas kayu salib. Apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib itu memberikan dampak untuk keselamatan kita. Ya, lewat korbannya itu dia menebus kita. Ya, dia mengampuni dosa kita. Dia menyelamatkan kita. Apa yang Yesus lakukan itu memberikan keselamatan ya, kepada manusia yang percaya kepadanya. Ada satu teladan yang ditinggalkan ya, buat pengikut-pengikutnya yang percaya kepadanya, apa yang Yesus lakukan, yaitu taat, ya, ketaatan. Ya. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, dia merendahkan dirinya, mempermalukan dirinya, dia patuh. Dia menundukkan ya, kehendaknya kepada kehendak Bapa. Ya, dia melakukan kehendak Bapa. Dalam bahasa Yunaninya, taat ini hupekos. Hupekos. Berarti dia tunduk, dia patuh, ya, dia mendengar ya, dengan penuh perhatian, menundukkan dirinya, ya, saudara-saudaraku yang kasih. Memang bicara tentang ketaatan, taat itu mudah, tetapi susah dilakukan. Mengapa susah? Sebenarnya taat itu sangat sederhana ya. Ketaatan itu sederhana saja. Tidak rumit. Ya. Tetapi mengapa menjadi sulit dilakukan, saudara-saudaraku? Karena keinginan kita atau hati kita ini yang mempersulit terhadap perintah itu, ya, untuk tunduk kepada perintah itu. Jadi seringkali diri kita sendiri ini, keinginan kita ini yang mempersulit ya, untuk kita taat, untuk kita tunduk, saudara-saudaraku. Ya. Sebab itu bagaimana supaya kita taat kepada perintah Tuhan? Ya. Karena begini, firman Tuhan katakan, taat itu adalah satu persembahan yang paling berharga. Allah senang, saudara-saudaraku. Allah berkenan. Ya, istimewa. Firman Tuhan katakan, orang yang berkata mengasihi Tuhan, dia harusnya taat kepada perintah-perintah Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat, saudara-saudara yang kasih. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nanti akan kita melihat. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih,
untuk kita taat, dikatakan bahwa ketaatan itu adalah persembahan yang paling berharga. Kita melihat dulu 1 Samuel. Bukankah Raja Saul diperintahkan oleh Samuel ya, bahwa mereka akan menyerang, ya, mengalahkan ya, orang Amalek ini. Tetapi Raja Saul diperintahkan untuk mendengar perintah Tuhan, untuk taat kepada perintah Tuhan, yaitu menumpas semua raja orang Amalek ini. Bukan saja rajanya, semua ya, bahkan segala binatang-binatangnya. Coba kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15. Bapak Ibu bisa membaca ayat sebelumnya itu. Ya, bagaimana ya orang Amalek ini ya, dipukul kalah ya, oleh umat Tuhan ya, di bawah pimpinan Saul. Tetapi ada perintah bahwa perhatikan di sana, dan kita melihat ya ayat yang ke-22. Jadi waktu Samuel datang mengunjungi Saul, kedengaran ya suara daripada Tuhan juga berbicara kepada Samuel. Dari ayat 20 dulu deh. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, sebenarnya sih maksudnya baik, saudara-saudaraku. Tetapi Saul tidak menuruti, ya, tidak taat. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafing. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Coba bandingkan Amsal Soleman pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Kita mendapat kebenaran bahwa ketaatan itu adalah persembahan yang begitu berharga. Ya. Dikatakan bahwa ada balasannya. Kalau kita taat, kita akan menerima balasannya, saudara-saudaraku. Saya kembali lagi ke dalam firman Tuhan.
Walaupun sederhana, tidak rumit, tapi seringkali keinginan kita, hati kita yang mempersulit kita untuk taat kepada perintah Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tuhan mau supaya keinginan kita itu di bawah, ya, menempatkan keinginan kita itu di bawah keinginan Allah. Karena Tuhan itu punya rancangan di dalam kehidupan kita orang percaya. Memang kadang-kadang saudara-saudaraku, rancangannya itu tidak masuk akal. Kadang-kadang saudara-saudaraku. Ya. Nah, di sini Tuhan mau, ya, supaya kita taat itu kita menyangkal diri kita pikul salib. Karena keinginan kita, karena hati kita ini sering mempersulit kita untuk taat. Contoh saja saudara-saudaraku yang kasih. Ya, kita tahu firman Tuhan bahwa kalau kita beribadah ada janji Tuhan. Tapi kadang-kadang kita mempersulit, ya, keinginan kita dengan keinginan daging kita, lebih baik, ya, menuruti keinginan kita daripada beribadah. Ya, orang berpikir, ya, membuang waktu, ya, padahal beribadah juga enggak sepanjang hari, paling enggak 2 jam, saudara-saudara. Tapi mengandung arti, mengandung janji yang luar biasa, hidup sekarang dan hidup akan. Tapi seringkali ini daging kita, Paulus katakan ingin melakukan yang benar, yang baik, yang jahat datang. Nah, sebab itu kita harus menyangkal, memikul salib, ya, untuk kita taat. Bukankah Yesus juga di dalam waktu dia menuju kepada salib, taat kepada salib, bukan juga dirinya juga melakukan ada peperangan, ya, tetapi dia katakan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu saja yang jadi. Dia minum cawan itu, saudara-saudara. Dia menempatkan keinginannya di bawah keinginan Allah. Ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana supaya kita taat? Kita harus menyangkal diri kita. Ya. Menyangkal diri kita. Pikul salib, saudara-saudara. Kemarin ada istilah dalam seminar itu, di dalam Pak Pendeta Elim Sumora katakan, ya, dari hukum Tuhan saja kalau kurang satu aja batal semua. Dia katakan dengan satu di dalam berdasarkan satu peristiwa tentang, ya, seorang yang kaya, ya, di dalam ini di dalam Matius itu, ya, peristiwa tentang orang kaya yang bertanya tentang kehidupan kekal itu, bagaimana untuk, ya, memperoleh hidup yang kekal, ya, tetapi dia katakan dia sudah melakukan tidak membunuh, mencuri dan lain-lain, tapi satu saja katanya, kamu jual hartamu, kasihkan. Dia berat, saudara-saudara, melakukan ini karena dia orang kaya, saudara-saudara. Ya. Dia katakan, Pak Elim katakan, kalau kurang satu aja hasilnya 0 katanya. Itu maksudnya, saudara-saudara. Memang saudara-saudaraku yang kasih, rasa-rasanya mustahil gitu, ya. Tetapi
Tuhan mau kita taat. Ya, banyak contoh seperti apa? Abraham, Bapak Abraham. Ya, karena imannya, ya, dia di atas dasar imannya itu dia taat. Bukankah dia untuk mendapatkan ya anak, dia harus menunggu janji Allah itu cukup lama ya, 25 tahun. Ya, tapi dia percaya, akhirnya dia memperoleh anak. Karena janji Tuhan lewat keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, banyak. Ya, dan dia akan diberkati dan menjadi berkat. Tapi Tuhan menguji. Begitu juga dalam kehidupan kita, seringkali juga ada ujian datang untuk memproses kita. Tuhan minta supaya memberikan anaknya, ya, mempersembahkan anaknya, saudara-saudaraku yang kasih. Tetapi Abraham atas dasar imannya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, dia taat, saudara-saudaraku. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 22. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Abraham melakukan yang Tuhan mau untuk mempersembahkan anaknya, ada mujizat Tuhan. Tuhan ganti ya anaknya itu dengan domba yang tersangkut tidak jauh dari situ. Seperti Amsal tadi katakan, kalau meremehkan firman Tuhan ada akibatnya. Tapi kalau kita taat, ada balasannya, ada berkat, saudara-saudara. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara, walaupun mustahil, ya, tapi kita mau taat, saudara-saudara. Begitu juga kalau saudara baca di dalam contoh di dalam Ishak, Kejadian pasal 26. Coba kita melihat Kejadian pasal 26, di mana terjadi kelaparan. Dulu juga ayahnya Abraham juga ada terjadi kelaparan, ya, di mana ayahnya pergi ke Mesir. Tetapi ayat 26, pasal 26 ayat 2, Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Allah Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seperti seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia sudah mendengar ketika ada peristiwa kelaparan, orang tuanya pergi ke Mesir. Dia juga ingin melakukan seperti ayahnya. Tapi Tuhan datang, jangan ke Mesir, ya, ke negeri yang akan kutunjuk. Sepertinya mustahil, saudara-saudara. Ya, tetapi dia taat. Dan Tuhan memberkati, ya, baik Abraham maupun Ishak. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, jadi kita menaruh kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Kita harus tunduk, kita harus patuh, harus taat, ya. Kita harus patuh,
Ya, yaitu kita menyangkal diri kita supaya kita taat dan patuh. Yang kedua, Mazmur 25. Mazmur 25. Ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahu kepada mereka. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa penting ya supaya kita ya taat melakukan ya Tuhan memberitahu ya kepada kita, yaitu kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Bagaimana supaya kita bisa taat? Supaya selalu Tuhan bicara ya, selalu mengingatkan kita ya, kita harus bergaul karib ya, punya hubungan dengan Tuhan. Istimewa juga saudara-saudaraku yang kekasih, ketaatan itu adalah juga buah-buah roh. Ya, kalau kita selalu, baru saja kita memperingati hari Pantekosta, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kita dapat mengeluarkan buah-buah roh. Salah satunya adalah ketaatan. Ya, kalau Roh Kudus itu diam, Roh Kudus bersama-sama dengan kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup di dalam ketaatan. Satu waktu Paulus ingin pergi ke satu daerah. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa Paulus ya mempunyai tugas dipakai menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Kan maksudnya baik memberitakan Injil. Tapi Tuhan lewat rohnya dia berbicara supaya jangan pergi ke situ. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca itu di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Bagaimana Kisah Rasul pasal 16. Tapi saya cepat saja bahwa Paulus dicegah ke Asia, tidak ke Bitinia. Ya. Dia dengar, dia taat, saudara-saudara. Kalau dipikir-pikir kan harusnya kan sama aja, ya memberitakan Injil, tapi Tuhan dia lebih taat, ya. Karena apa? Dia mengetahui Roh Kudus itu berbicara di dalam kehidupannya, ya, untuk tidak pergi ke sana. Nah, buah-buah Roh Kudus adalah ketaatan, saudara-saudara. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, Dia akan memberitahu kita, ya, perintah-perintahnya, ya, banyak hal, saudara-saudaraku yang kekasih. Yang ketiga, terakhir ini. Bagaimana supaya kita taat? Tadi kita harus menyangkal diri supaya kita patuh menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Keinginan kita di bawah kehendak. Kedua, kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kita mau Roh Kudus ya memimpin, ya memenuhi kita sehingga kita mengeluarkan buah-buah ketaatan. Yang ketiga, Saudara, Yesaya 50 ayat 4. Coba kita baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan yang bagian C, itu yang saya maksud. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Jadi yang ketiga, kita harus mempertajam ya kepekaan kita
secara rohani supaya kita dapat mendengar ya suara Tuhan itu, supaya kita dapat melakukannya, saudara-saudaraku. Ya, kita harus terus bertajam peka, lebih peka ya untuk melakukan kehendak Allah. Yang terakhir, bahwa Tuhan pasti membalas ya setiap ketaatan kita. Ya, firman Tuhan ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam Ulangan pasal 28, kalau kita taat, kita akan beruntung, kita akan berhasil. Ya, orang yang mendengar dan melakukan seperti dia membangun rumahnya atas dasar ya, di mana batu ya, kokoh, rumahnya akan kokoh. Ketika ada angin, ada banjir ya, dikatakan dia tetap kuat. Ya, orang yang taat akan mendapat kekuatan, akan mendapat perlindungan. Yang terakhir, Yohanes pasal 10, kita seperti domba. Tuhan adalah gembala kita. Ya, seorang domba dia harus ya taat kepada ya gembalanya, ya, mendengar suara gembalanya. Ya, jadi domba itu memang lemah. Ya, seringkali tersesat, dia tergantung dengan gembalanya. Ya, coba Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Orang yang taat dia akan mendapat keselamatan yang kekal. Ya, orang yang taat dikatakan seperti domba yang mendengar suara gembalanya, dia mengikutnya, maka dikatakan gembala yaitu Tuhan akan memberikan hidup kekal kepadanya. Begitu juga dengan kita. Tuhan memberkati kepada kita semua umat Tuhan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini. Ya, lewat perjamuan Tuhan ini kita diingatkan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ada hal yang kita pelajari supaya kita mau taat, ya, menundukkan diri, patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan ya senantiasa ya menolong kehidupan kita, ya memberkati dan akan memberikan ya keselamatan yang kekal, istimewa. Biarlah kita mau ya menyangkal diri kita, pikul salib, ya menaruh kehendak kita kepada di bawah kehendak Allah. Ya, kita mau juga Bapak Ibu mempertajam ya rohani kita, ya kepekaan rohani kita untuk mendengar perintah Tuhan, dan kita selalu mempunyai hubungan intim dengan Tuhan dan Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kita. Mari kita berdiri, kita akan nyanyikan lagu Cintanya dan Kasihnya. Saya undang Bapak Melki ke depan untuk menemani saya melayani perjamuan. Cintanya dan kasihnya
Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat Allah. Dan kami lebih peka lagi rohani kami untuk mendengar suara-Mu dan untuk taat kepada perintah-perintah-Mu. Tuhan tolong kami semua. Tuhan memberkati kami semua. Karena Engkau yang berjanji, Engkau juga setia untuk menepati janji-Mu dan melakukan janji-Mu kepada kehidupan kami semua yang percaya. Amin. Berkati roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Kita lakukan bersama-sama setelah mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan minuman dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita letakkan cawan anggur, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Perjamuan Tuhan, kita pahami bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia, dia taat sampai mati, dia taat sampai di kayu salib. Figur yang kita contohi teladani adalah Tuhan Yesus sendiri. Gereja Tuhan yang mengalami penebusan Tuhan dan hari ini menikmati makanan rohani. Mari kita belajar terus sebagaimana Tuhan kita taat. Biarlah anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang taat. Haleluya. Saat kita menerima perjamuan, mari kita ingat bersama-sama, karena ketaatan Tuhan ada keselamatan terjadi buat saya dan saudara. Dia taat, dia taat. Kita harus taat, melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak
ada perintah Tuhan yang ditiadakan, saudara. Walaupun di zaman modern ini tidak ada perintah Tuhan yang ditiadakan. Perintah Tuhan untuk selama-lamanya. Lakukan perintah Allah, maka di situ ada berkat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Tuhan mengampuni kalau selama ini kami tidak taat. Tuhan ampuni kalau kami tidak melakukan perintah-Mu Tuhan. Kami mengabaikan perintah Tuhan, melakukan perintah sendiri. Kadang perintah daging ini lebih kuat dari perintah Tuhan. Sehingga tidak mengalami karya Tuhan. Dan justru kita berbuat dosa. Darah Yesus mengampuni kita. Darah Yesus kembali menyucikan kita hari ini. Dan tubuh Yesus mengenyangkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingat, ketaatan membuahkan hasil yang baik. Dan siapa yang meremehkan akan mendapat akibatnya. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Selama ini kami mulai tidak taat. Hari ini Engkau ingatkan kami. Engkau mengembalikan kami kepada jalan-Mu Tuhan. Engkau sayang kami. Engkau mengasihi kami. Haleluya, lewat perjamuan Tuhan. Kami sadar diri bahwa Tuhan ada di dalam kami. Di saat Engkau ada di dalam kami Tuhan, kami percaya segala yang baik akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Kau menolong kami Roh Kudus. Untuk kami dapat menjaga tubuh kami sebagai rumah Allah. Selama-lamanya Tuhan tinggal di dalam kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami hanya bisa berkata terima kasih. Darah Yesus menyucikan kami. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Kuasa Tuhan memberikan kami kemenangan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Biar apa yang kami lakukan Tuhan, itu boleh berkenan di hati Tuhan. Kuduskanlah tangan, kuduskanlah hati, kuduskanlah pikiran kami. Sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi pelayan-pelayan Tuhan yang akan melakukan tugas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Berlimpah-limpah. Serahkan dirimu kepada Tuhan.
ibadah ini Tuhan. Haleluya. Kami mau berdoa buat pekerjaan Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Amin. Haleluya. Ada hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani Tuhan Haleluya. di berbagai tempat, daerah-daerah yang maju, daerah-daerah yang terpencil. Haleluya. Biar di sana hamba-hamba Tuhan terus mengabarkan Injil Tuhan, mengabarkan jalan keselamatan. Haleluya, ada masyarakat baru buat kerajaan sorga. Pekerjaan Tuhan di tempat ini juga diberkati Tuhan. Lewat tempat yang berdiri di daerah ini Tuhan, fasilitas yang Tuhan beri kepada kami, kami boleh pakai untuk kami beribadah dengan setia kepada Engkau. Tuhan, Engkau memberkati kami sebagai anggota gereja di tempat ini. Kami menjadi umat-umat yang terus alami berkat-berkat Tuhan. Baik berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Hidup kami semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Iman kami menjadi iman yang semakin kuat kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan. Tapi di dalam Tuhan kami akan hadapi itu semua. Karena Tuhan pasti memampukan kami. Karena Tuhan pasti menolong kami. Secara khusus Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu saat ini. Dalam segala keadaan yang ada di dalam hidup mereka. Dalam pergumulan kehidupan mereka Tuhan, kami bawa kepada Engkau. Tuhan menolong, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Hari-hari mereka penuh dengan sukacita. Di dalam kekurangan Engkau mencukupkan. Di dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan. Di dalam sakit penyakit yang dihadapi Tuhan, kami mohon kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Darah-Mu yang mengalir memberikan kemenangan kepada kami. Haleluya. Supaya kami boleh belajar untuk taat kepada Engkau, setia kepada Engkau, dan percaya kepada Engkau. Tuhan, keinginan-Mu luar biasa. Tapi kami juga punya keinginan. Bila keinginan kami Tuhan diberkati Tuhan. Berkati setiap rumah tangga daripada umat-Mu ini Tuhan. Suami istri terus disatukan, diberikan kedamaian. Roh pemecah belah dihancurkan di dalam nama Yesus. Ada keharmonisan dalam setiap rumah tangga umat-Mu. Haleluya. Para orang tua dapat membawa dan mendidik anak-anaknya untuk tetap sehat, tetap baik imannya kepada Engkau juga. Maka mereka menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Tolong ya, orang tua boleh menjadi bijak. Orang tua boleh menjadi pandai. Haleluya. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat para kaum bapak. Mereka yang bekerja mencari nafkah. Mereka harus keluar rumah untuk bekerja. Tuhan berkati setiap yang dikerjakan buat berhasil. Mereka tidak diganggu oleh apapun di luar sana Tuhan. Mereka pergi dan keluar dan masuk ke rumah kembali membawa damai dari Tuhan. Para ibu Tuhan berkati, supaya semakin kuat berdoa untuk menopang keluarga. Haleluya. Kasih sayang Tuhan terus berlimpah buat keluarga-keluarga umat-Mu. Para pemuda yang sedang bekerja, Tuhan berkati mereka. Engkau akan semakin membuat mereka lebih dan lebih Tuhan. Tidak berkurang. Engkau akan menjadikan mereka tinggi dan semakin tinggi. Haleluya. Lewat berkat-berkat Tuhan, mereka boleh tahu bersyukur dan memberikan hidupnya
untuk bekerja bagi Tuhan. Anak-anak kami yang masih sekolah Tuhan berkati. Anak-anak kecil Tuhan berkati. Haleluya, sepanjang minggu ini kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Semua yang sudah melayani Tuhan, kami tahu Tuhan kami terbatas, tetapi karena kami bisa bersama dengan Tuhan, Tuhan berkati semua yang sudah melayani. Tuhan berkati semua yang sudah hadir dalam ibadah ini. Sebentar kami pulang, Tuhan lindungi perjalanan kami, baik berjalan kaki, berkendaraan, Tuhan sertai. Singkirkan semua bahaya, singkirkan semua celaka. Kami masuk ke rumah kami masing-masing dengan damai yang kami terima daripada Engkau. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Berkati seluruh persembahan umat-Mu yang mereka sudah bawa. Biarlah Tuhan, semua yang mereka lakukan akan menyukakan hati Tuhan dan boleh bermanfaat bagi kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Inilah doa kami Bapa. Dengan penuh bersyukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.